Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Tunisa Azara. Di sini saya akan mempresentasikan metode gentle bird. Di sini ada pengertian gentle bird. Gentle bird adalah konsep persalinan yang santun, tenang, dan alami yang bertujuan untuk mempersiapkan ibu hamil agar tetap tenang dan rileks saat melahirkan. Konsep ini melibatkan praktik senam hamil, olah pernafasan, serta self-hypnosis. Adalah bentuk proses atau hasil dari kondisi hipnotis yang dilakukan oleh diri sendiri, yang rutin dilakukan sejak awal masa kehamilan hingga menuju persalinan. Biasanya proses persalinan yang disarankan dalam gentle bird adalah persalinan normal vagina yang dapat dilakukan di atas tempat tidur atau di dalam bak mandi air hangat water bird dengan atau tanpa bimbingan instruktur hypnobirthing yang akan membantu memandu proses persalinan menjadi lebih rileks, mudah, gentle. Tentu saja prinsip dari gentle bird bukan menghilangkan rasa sakit. Setiap proses persalinan pasti melibatkan satu sensasi yang kuat pada fisik. Yang perlu dipersiapkan dalam gentle bird adalah mengelola tubuh, pikiran, emosi selama masa kehamilan agar calon ibu siap menghadapi persalinan secara fisik, mental, dan spiritual. Mungkin ada beberapa wanita sempat mengalami trauma dengan persalinan yang menyakitkan sebelumnya, atau calon ibu baru yang sangat berpengaruh dengan cerita-cerita tentang pengalaman ibu lainnya yang mengalami sakit ini itu saat melahirkan. Yang terpenting dalam mengatasi ketakutan pada proses kelahiran adalah mengubah persepsi tentang pengalaman. Lalu sini ada tujuan dan kunci persalinan gentle bird. Gentle bird adalah tentang pemberdayaan, di mana dalam pemberdayaan diri ada 4 hal yang harus Anda lakukan untuk mencapai gentle bird. 1. Ada semangat. 2. Bersungguh-sungguh dan berkomitmen. 3. Tidak mudah berpengaruh atau fokus. 4. Menyatu antara body, mind, and soul. Yang mana beberapa elemen kunci dalam gentle bird antara lain adalah perlunya persiapan, perlunya dukungan untuk melahirkan secara normal dan alami. 3. Lingkungan yang meyakinkan dan menenangkan, dukungan yang terus-menerus selama persalinan, suasana tenang, cahaya yang remang-remang, kebebasan bergerak dan selaras dengan alam, serta memahami tubuh, percaya kekuatan alam, mengurangi dan mencegah interferensi yang tidak perlu dalam persalinan. Pentingnya nafas pertama, belayan atau sentuhan pertama, penundaan pemotongan tali pusat, IMD, dan roaming in, hindari trauma dan kekerasan dalam persalinan dan kelahiran. Jenis metode gentle bird, water bird. Persalinan dilakukan di dalam air untuk meringankan sakit pada ibu. Nah, persalinan pada air ini merupakan salah satu metode alternatif persalinan pervaginaan, berupa ibu hamil aterm tanpa komplikasi bersalin dengan cara berendam dalam air hangat di batu atau kolam, yang bertujuan mengurangi rasa sakit, nyeri, kontraksi, dan memberi sensasi nyaman. Nah, menggunakan air hangat ini, ibu dibiarkan bebas mengatur sendiri posisi yang paling nyaman. Sebaiknya ibu masuk ke dalam air setelah mencapai pembukaan 6, karena masuk ke dalam kolam atau bak mandi terlalu awal malah akan memperlama proses melahirkan, karena air hangat membuat tubuh menjadi rileks. Nah, lalu pas mau masuk itu ibu harus banyak minum air putih yang banyak, karena berendam dalam air hangat dapat menyebabkan dehidrasi, menurunkan level energi. Dehidrasi menghambat otot-otot tubuh bergerak efisien dan menyebabkan lelah. Batalkan rencana ini bila pup pertama bayi keluar ketika air ketuban pecah, atau bayi akan mengalami komplikasi. Hypnobird. Selama mengandung, ibu lebih banyak bermeditasi dan menenangkan diri. Sebelum proses persalinan, bahkan selama kehamilan, ibu melakukan self-hypnosis untuk mencapai kondisi relaksasi yang dalam meditatif dan membebaskan diri dari rasa takut melalui latihan pernafasan. Dalam kondisi ini, tubuh akan memproduksi senyawa pereda rasa sakit alami, yaitu hormon endorfin. Rasa sakit selama proses persalinan akan teralihkan dan minimal atau hingga tak terasa. Lalu ada silent bird. Selama melahirkan, ibu dibuat serileks mungkin, tidak panik dan menangis. Tidak lagi ada aba-aba atau perintah dari penolong persalinan untuk menyemangati ibu mengejar. Pada persalinan dengan cara ini, metode yang dikembangkan oleh Ron L. Hubbard
Dari aliran Scientology, ini menghindari suara baik ibu yang melahirkan maupun tenaga medis dan pendamping, sehingga tercipta suasana hening dan tenang, damai, penuh cinta dan kebahagiaan. Suasana seperti ini menunjang ibu mampu menggunakan alam bawah sadar untuk menjalani persalinan serta mengalihkan resepsi rasa sakit dalam pikiran. Batalkan rencana ini bila terjadi komplikasi pada kehamilan atau pada saat persalinan. Ada lotus birth persalinan yang membiarkan hari-hari dibiarkan terlepas dengan sendirinya. Praktik tidak memotong tali pusat saat ini dan menjaga bayi melekat pada plasenta sampai memisahkan secara alami dari pusar bayi sekitar 3-5 hari. Biasanya juga disebut sebagai pusar kabel non-severance. Lotus birth adalah proses melahirkan bayi dengan tetap membiarkan tali pusar terhubung dengan plasenta selama beberapa hari. Jadi tali pusat dan plasenta yang menempel di pusat bayi tidak langsung dipotong. Usai ibu bersalin namun dibiarkan mengering sendiri dan terputus sendiri. Prinsip gentle birth. 1. Cahaya lampu harus redup. Dengan cahaya remang-remang, sang ibu akan merasa lebih santai dan aman, bahkan lebih mudah mengakses alam naluriahnya. Apabila si ibu menghadapi proses persalinan dengan tenang, tentu si bayi pun merasakan hal yang sama. 2. Menenangkan dan memindahkan bayi baru lahir lebih lembut. Cara tersebut kerap dilanggar dalam proses persalinan di rumah sakit. Dalam gentle birth mengusahakan tidak ada paksaan atau tarikan kepada kepala bayi, bahu, maupun tubuh bayi ketika lahir. Yang terjadi selama ini justru sebaliknya. Bayi kerap dirangsang sedemikian rupa sehingga menangis keras. Kita sering menganggap menangis keras adalah indikator bayi sehat, padahal bisa jadi indikator trauma, mengingat saraf bayi 1.200 kali lipat lebih sensitif dibandingkan orang dewasa. Bisa Anda bayangkan bagaimana sakitnya si bayi ketika tubuhnya digosok-gosok dengan handuk yang kasar. 3. Membuat suasana hening di dalam kamar bersalin. Buatlah suasana hening di dalam kamar bersalin agar ibu merasa aman, tenang, dan nyaman menghadapi proses persalinannya. Biasanya dalam metode gentle birth, orang-orang terdekat yang berhak masuk ke ruang persalinan adalah orang-orang terdekat sang ibu. 4. Kebebasan bergerak untuk ibu. Ibu yang sedang menghadapi proses persalinan dapat memilih setiap posisi yang mereka inginkan dan membuat nyaman selama persalinan. Proses persalinan ibaratkan sama dengan proses ketika seorang manusia buang air besar. Bagaimana posisi Anda ketika buang air besar? Apakah Anda dapat buang air besar dengan lancar jika posisinya Anda adalah tidur terlentang? Atau Anda harus duduk atau jongkok agar bisa buang air besar dengan lancar dan nyaman, selain memungkinkan ruang yang optimal bagi bayi untuk bergerak ke bawah dan melalui panggul. Kebebasan bergerak serta posisi persalinan yang bebas juga membuat sirkulasi ibu menjadi baik. 5. Membiarkan tali pusat utuh atau menunda pemotongan. Masalah penunda pengleman dan pemotongan tali pusat ini sebenarnya sudah disetujui WHO, namun masih sedikit rumah sakit bersalin yang mempraktikannya. Bayi baru lahir harus segera berada di pelukan ibu. Ini harus segera dilakukan setelah bayi lahir, dengan menunda semua prosedur yang dapat mengganggu fase ikatan tersebut. Seperti yang kita tahu, bayi yang baru lahir akan langsung dipotong tali pusarnya, lalu segera dipisahkan dari dekapan ibunya untuk dilakukan observasi di inkubator di ruang bayi. 7. Membiarkan bayi merangkak di dada ibunya untuk menyusui. IMD, inisiasi menyusui dini setelah bayi lahir, merupakan kewajiban, kecuali jika saat sang bayi mengalami aspiksia, kondisi di mana seorang bayi yang baru saja lahir mengalami kegagalan bernafas secara spontan dan teratur yang mengakibatkan terjadinya gangguan pada sistem metabolisme tubuhnya dan memungkinkan terjadinya kematian, atau kondisi darurat yang memaksa bidan untuk segera melakukan tindakan demi menyelamatkan sang bayi. 8. Menyediakan air hangat mendekati suhu rahim. Ini penting pada persalinan waterbirth. Bayi yang diperlakukan dengan penuh kelembutan, maka ekspresi wajahnya menunjukkan ketenangan, dan kadang-kadang bayi lahir dengan kondisi tersenyum. Meski sudah memperoleh restu WHO, konsep-konsep gentle birth masih mendapat sejumlah pertentangan dari dunia kedokteran. Sejauh ini,
WHO, konsep-konsep gentle birth masih mendapat sejumlah pertentangan dari dunia kedokteran. Sejauh ini yang sudah mulai diterapkan di beberapa klinik bersalin rumah sakit adalah persalinan dalam air water birth dan hypnotic birth. Nah, metode ini biasa dipakai dengan syarat kehamilan tidak mengalami komplikasi atau beresiko tinggi tanpa menjadi alergi terhadap teknologi dan dunia medis. Gentle birth memegang prinsip bahwa yang memegang kendali dalam kehamilan dan persalinan adalah tubuhnya sendiri, bukan dokter, perlengkapan serba modern maupun teknologi canggih. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.